Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Beranda Perempuan. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital tentu sangat diperlukan di dalam komunikasi digital. Nah, ada sekarang era digital, semua serba digital, literasinya digital, komunikasinya digital. Nah, begini, kita coba memperbincangkannya. Manusia adalah makhluk komunikasi. Komunikasi adalah proses pesan dari sumber kepada penerima. Sumber pesan ini secara teori disebut komunikator. Sedangkan penerima pesan disebut komunikan. Nah, tiap komunikasi itu membutuhkan media atau alat. Nah, dulu kita kenal komunikasi lisan, komunikasi temu muka, komunikasi tulisan, kita menyuratin seseorang, dan komunikasi verbal, ada komunikasi verbal di dalam gerak tubuh, itu misalnya di dalam tari itu disebut komunikasi verbal karena dia mengkomunikasikan sesuatu kepada komunikannya. Komunikasi zaman ini bermedia komputer. Nah, ini alat komunikasi sekarang komputer, teknologi internet, maka itu disebut komunikasi digital. Nah, jadi komunikasi digital, komunikasi yang menggunakan atau bermedia komputer dengan teknologi internet. Dalam komunikasi digital diperlukan kemampuan literasi digital agar bisa memahami berbagai persepsi dalam menangkap informasi. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkan. Nah, ini saya ambil dari Wikipedia. Wikipedia bilangnya makna atau arti dari literasi digital demikian. Dalam era digital ini, untuk berkomunikasi tersedia berbagai platform media sosial seperti email, itu komunikasi digital, WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, video call, website, dan lainnya. Media sosial ini menerobos hierarki tradisional dan menerabas hambatan ruang dan waktu. Media komunikasi ini dapat digunakan untuk komunikasi pribadi dan komunikasi massa. Nah, tapi kalau kita pahami lebih dalam, apa betul media sosial yang menggunakan platform aplikasi internet ini komunikasi bersifat pribadi? Nah, ternyata juga sulit dibedakan mana yang komunikasi massa dan mana yang komunikasi pribadi. Karena semua aplikasi obrolan berada di bawah monitoring aplikator. Nah, jadi kalau TV, konten TV dibiayai nanti oleh iklan. Sedangkan aplikator ini, aplikasi obrolan di sosial media ini, itu dibiayai atau imbalannya data. Jadi justru itu komunikasi pribadi, komunikasi massa itu sulit bedakan karena semuanya berada di bawah monitoring aplikator. Aplikator tidak butuh membutuhkan data, justru data yang masuk ke dalam
media sosial atau dalam aplikasi obrolan ini, itulah yang dibutuhkan. Nah, sebagai apa? Dan sekarang kita lihat juga media sosial merupakan bagian penting dari kehidupan sosial. Media sosial sebagai ruang publik dapat digunakan untuk menyampaikan opini, berdiskusi, berunding, berempati. Wah, kalau kita buka WA, sederetan itu isinya ucapan ulang tahun. Nanti ada kemalangan, sederetan lagi ucapannya. Salah doa apa tuh? Selamat berduka, ucapan berduka. Jadi media sosial juga dibuat untuk membuat konsensi sehingga melahirkan konsensus. Jadi kita lihat ada Zoom meeting, ada webinar, itu semuanya menggunakan komunikasi digital. Komunikasi yang bermedia komputer. Media sosial sebagai ruang publik juga dapat digunakan sebagai sarana demokrasi. Nah ini, di dalam media sosial semua orang bisa menyampaikan aspirasi. Aspirasi dengan mudah bisa disampaikan tanpa perlu pengaturan yang berbelit. Namun di sisi lain, media sosial juga digunakan sebagai alat perang di dunia maya bagi pihak-pihak yang bermusuhan. Di dunia maya ada pasukan siber yang bertugas memanipulasi informasi dan opini publik. Siber membuat propaganda, bahkan mengambil data secara ilegal. Nah, ini ada peristiwa berapa tahun yang lalu, sebuah perusahaan di Amerika namanya Cambridge Analytica, dia mengumpulkan data secara ilegal dan digunakannya, data itu ditata, diproses dan digunakannya untuk memenangkan Presiden Trump di Amerika Serikat tahun 2016. Pada tahun-tahun politik, banyak politisi yang menggunakan pasukan cyber ini untuk menyerang lawan politiknya. Konten media sosial diisi dengan hasutan kebencian, permusuhan, dan hoax. Di samping itu, melalui media sosial terdapat pula berbagai kejahatan dan berbagai penipuan yang belum sepenuhnya kita pahami. Jadi, cerdas memilih informasi di media sosial memerlukan kemampuan literasi digital. Cerdasnya memilih informasi memerlukan kemampuan literasi digital. Cerdas literasi digital tidak saja mampu memilah dan memilih informasi, tapi juga mampu membedakan fakta dan persepsi. Dunia sekarang ini adalah dunia persepsi. Kebenaran sulit ditemui, karena tiap orang bisa menentukan persepsinya sendiri. Maka itu tak perlulah melayang bila dipuji dan terkapar bila dicaci. Dan jangan langsung percaya pada berita-berita yang tersaji. Persepsi keliru bila disampaikan berulang-ulang atau yang disebut dengan viral akan mendapat menjadi suatu kebenaran. Seperti kita lihat di tengah badai pandemi COVID-19, di media sosial ramai dibicarakan soal virus dan vaksin corona. Prasangka negatif tentang virus dan vaksin COVID-19 yang berseliweran di sosial media telah melahirkan kekacauan emosional yang mengganggu iman dan imun masyarakat. Padahal iman dan imun penting untuk menghadapi pandemi ini. Sekali lagi kita pahami bahwa kecerdasan teknologi digital
membutuhkan kecerdasan literasi digital. Demikian bincang kita hari ini. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih telah mendengarnya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.